Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Infakkan harta bendanya pada waktu orang itu masih berkesempatan bisa memberikan sedekah. Yang berat di sini adalah fil-dharra'i, ketika sumpek, rupek, sempit, itu pun masih didorong oleh Allah untuk kita berinfak sedekah. Ini yang mari kita bicarakan pada malam hari. Jadi orang yang berinfak itu tidak hanya orang yang punya harta benda. Infak sedekah ini kita juga diperintahkan ketika kita dalam keadaan sempit, keadaan rupek, keadaan sumpek, keadaan tidak punya uang, keadaan fakir miskin, kita pun masih disuruh oleh Allah untuk menginfakkan harta benda. Nah ini mari kita pas bersama. Kalau orang yang harta bendanya ini banyak, tidak takjub, tidak mengundang kita kalau orang itu istilahnya dermawan, karena ada yang dikeluarkan uang. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, ini Allah pun masih menyuruh kita untuk berinfak sedekah. Ini yang menjadi persoalan kita. Mari kita kaji bersama. Kadangkala orang itu mau memberikan dermawan karena ada alat dermawannya, yaitu harta benda. Namun kalau orang itu tidak ada harta bendanya, kok masih disuruh fil-dharra'i? Oleh karena itu kita jangan sampai orang yang fakir, orang yang miskin itu beralasan tidak berinfak. Orang yang fakir dan orang yang miskin tidak boleh alasan untuk tidak berinfak, karena ayatnya ini bergandengan fisarra'i wad-dharra'i. Nah, mari kita, saudara-saudara kita yang masih dalam garis kemiskinan, terutama kemarin pada waktu Idul Fitri ada yang belum menunaikan kewajibannya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Ini sudah daluarsa, ya, kalau sudah pada sholat Id ini sudah batas waktunya sudah batasi. Oleh karena itu sekali lagi para hadirin, bagi orang-orang yang kebetulan sempit dalam keadaan tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah, ini juga masih diperintahkan oleh hadis oleh Al-Quran ini untuk berinfak sedekah. Dengan apa? Oleh karena itu kanjeng Nabi ketika ada orang yang ketika itu dalam keadaan sempit, kanjeng Nabi dawuh singkat dan padat, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah di
keamanan kamu berada. Sehingga pada waktu kita di garis miskin atau fakir, tidak ada alasan untuk tidak berinfak. Karena yang namanya infak sedekah tidak harus dengan harta benda, dengan kalimat yang baik, dengan sopan santun, dengan perintah yang baik, dengan tindakan yang baik. Ini sudah termasuk dalam koridor nafkah. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi juga memberikan satu dorongan. Ada 4 di dunia ini akan bisa baik, bisa sejahtera ketika ada 4 golongan ini harus bersatu. Yang pertama yaitu bi'ilmil ulama. Pertama dengan ilmunya ulama. Jadi ilmunya ulama ini harus kita patuhi. Apa tausiahnya, apa wasiatnya, apa perintahnya para ulama, mari kita jaga. Ini namanya termasuk perintah dari para cendekiawan muslim. Alhamdulillah kita sudah punya wadah yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Di situ banyak ulama-ulama dari organisasi apapun yang ada di Indonesia yang berafiliasi Islam, di situ diwadahi, ditampung aspirasinya dalam Majelis Ulama Indonesia. Nah, faktanya kita harus mengikuti. Ini namanya ilmil ulama. Contoh yang ada di Indonesia ketika akan menetapkan hari raya ini, para ulama memberikan satu tausiah, memberikan wasiat, memberikan pandangan, memberikan keterangan, memberikan keterangan hukum, yaitu dengan dalil-dalil yang ada. Oleh karena itu kita kalau mengikuti bi'ilmil ulama sama dengan kita mengikuti Nabi. Karena Nabi merintahkan agar kita itu mengikuti ulama dengan bi'ilmil ulama. Yang kedua yaitu bi'adlil umar, pemerintah yang adil. Ini mari kita punya DPR, punya legislatif, punya eksekutif, punya yudikatif. Tiga-tiganya ini bisa sinergi dengan kemitraan, sehingga negara kita menjadi negara yang adil. Ini bisa adil kalau ilmunya ulama ini kita jalankan, kita kerjakan. Selama ilmunya ulama itu tidak kita kerjakan, insya Allah Indonesia tidak ada keadilan. Oleh karena itu, mari kita doakan bagi orang-orang yang duduk di legislatif, ya, yaitu yang duduk di DPR, yang duduk di eksekutif, yang duduk di pemerintahan, yang duduk di yudikatif, yaitu kehakiman. Ini mudah-mudahan mereka itu berjiwa adil umar. Lalu yang ketiga adalah bisa khawatirkan dunia. Orang yang kaya berdermawan, orang yang kaya tidak medit, orang yang kaya mendukung, bagus, nyanyi, wawen, orang ini ada tugas sendiri-sendiri. Bagi yang kaya, ya, itu harus
mengeluarkan dana. Ini namanya supaya itu artinya berdermawan, tidak mudik. Nah, bagi yang fakir bagaimana? Yang terakhir bidu'ail fuqar, yaitu doanya orang yang fakir, orang yang larat, orang yang fakir, orang yang miskin, tugasnya mendoakan kepada yang kaya mudah-mudahan berdermawan, yang pemerintah mudah-mudahan adil, dan para rakyatnya mengikuti pendapat para ulama. Ini penggaweane wong papat. Nek wong papat bersatu dalam paradigma kemitraan, maka insya Allah negara kita cepat-cepat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini disingkat dengan kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutkah kamu di mana kamu berada? Jadi di mana kamu berada? Yang menjadi anggota, yang menjadi pemerintahan itu takwa. Yang menjadi DPR ya takwa. Yang menjadi orang kaya takwa. Yang menjadi orang fakir miskin takwa. Semuanya ittaqillah haitsu ma kunta. Lalu kanjeng Nabi memerintahkan wa aqbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kelakuan atau ngamal-ngamal yang jelek, diikuti dengan ngamal-ngamal yang baik. Di setelah kita pernah mengerjakan kejelekan, keburukan, terus kita harus mengerjakan kebagusan, kebaikan. Karena apa? Orang yang mengerjakan kejelekan, keburukan, lalu diikuti dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapus. Ini kadang-kala kita salah, tapi tidak mengakui salahnya, merasa benar, akhirnya tidak mengikuti kebenaran. Inilah banyak sekarang. Ya. Mari kita introspeksi bahwa kita selama 1 tahun ini kita harus mengintrospeksi sejauh mana kita beribadah. 1 tahun berapa kita tidak sembahyang tahajud, berapa hari kita tidak sholat duha, kemarin terawih berapa kali kita tidak terawih, mungkin puasa berapa hari kita tidak berpuasa. Kita harus mengintrospeksi diri. Setelah ketemu apa kekeliruannya, apa kekurangannya, cepat-cepat mengerjakan pekerjaan yang baik untuk menyempurnakan tadi kelakuan yang tidak baik ini akan dihapus dengan kelakuan yang bagus. Nah, sehingga orang-orang yang wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhuha ini orang bisa disebut dengan abidin, orang yang kembali ke semula. Artinya kita kembali ke semula itu orang yang abidin ini orang yang tidak punya salah, bersih. Aid itu kembali ke fitrah, sebagaimana kita semuanya lahir dari ibu kita masing-masing, tidak punya dosa. Ini aidin. Nah, orang yang aidin itu akan faizin. Orang yang aidin ini mesti akan faizin, artinya bahagia. Ini orang yang kembali ke anak kecil yang tidak punya dosa ini termasuk orang yang faizin, orang yang mempunyai kebahagiaan.
Fa'idin wal faizin. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang makbulin, orang yang diterima amalnya, sholatnya, witirnya, tarawihnya, puasanya, sahurnya, ya buka puasanya, tadarusnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini namanya wa tapi sayyi'atal hasanatan tamhuha. Lalu perintahnya Nabi wa khaliqun nas, bergaulah dengan manusia, karena kita itu hidup bukan penduduk langit. Kita ini hidup penduduk dunia. Dunia ini macam-macam. Ada yang nafsunya besar seperti binatang, ada yang nafsunya tidak punya nafsu, punyanya akal seperti malaikat, ada yang dua-duanya pasangan, yaitu nafsu dan syahwat. Maka di sini wa khaliqin nas, yang pertama nas dulu. Kita bergaul kepada manusia ini harus bihulukin hasanin, dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang baik. Karena kita bergaul kebanyakan, karena kita sebagai penduduk bumi ini kebanyakan adalah manusia, maka bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang bagus, pergaulan dagang yang bagus, pergaulan politik yang bagus, pergaulan sosial yang bagus, pergaulan organisasi yang bagus. Ini namanya khuluq. Oleh karena itu, lalu yang dijauhkan manusia apa yang lain? Bagaimana dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan? Mari kita mutolaah, kita bicarakan. Kalau dengan manusia jelas kita sudah beraklamasi bahwa kita itu dijadikan oleh Allah ahsan ta'wim. Qad khalaqnal insana fi ahsani ta'wim. Ini pernyataan Allah bahwa Allah menjadikan manusia itu sebaik-baiknya, yaitu bentuk. Jadi bentuknya manusia ini harus kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dijadikan manusia. Andaikan kita itu dijadikan seperti binatang, mungkin panjenengan sudah ada yang meninggal untuk disembelih, mungkin mati dalam kelaparan di tengah hutan, mungkin dikejar-kejar dengan binatang yang buas, karena kita dijadikan Allah yaitu binatang. Tapi alhamdulillah, kenyataan yang ada sekarang detik ini, kita bersyukur ya Allah, kita diberi oleh Allah menjadi manusia. Ini perlu kita syukuri. Kita syukuri, alhamdulillah, aku kedede Gusti Allah jadi manusia. Umpamanya aku jadi bebek, mungkin wis disembelih Lamongan, ya. Umpamanya sampeyan jadi wedhus, mungkin wis disembelih korban. Alhamdulillah, saya dijadikan oleh Allah jadi manusia. Ayat ini tidak berhenti di situ, karena manusia ini sudah tabiatnya itu adalah tabiat yang ada
ada syahwatnya. Manusia dibuat oleh Allah itu ada dua versi, yaitu ada akalnya dan ada nafsunya. Maka kadang-kadang manusia itu nafsunya lebih besar daripada akalnya. Juga ada lagi manusia yang akalnya lebih besar dari nafsunya. Oleh karena itu ayat selanjutnya, summa radadnahu asfala safilin. Walaupun Gusti Allah menjadikan manusia itu sebaik-baiknya bentuk, tapi awas, summa radadnahu asfala safilin, akan saya jadikan manusia di tempat yang paling rendah sekali. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Pak. Jadi Allah itu yang ada menjunjung tinggi pada manusia. Manusia diatur oleh Allah. Nek wis diatur digebrake Gusti Allah. Hati-hati. Ketoke manusia, tapi kelakuannya kaya kewan sunah betetna asfala safilin. Ketoke manusia tapi nggone ora ana manusia. Oleh karena itu hadis yang lain, innallaha khalaqal insan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu menciptakan kebaikan kepada setiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu ini sudah ditentukan oleh Allah kebaikannya. Jangan sampai kita menyangka tidak baik dengan Allah. Jangan. Yang namanya suudzon dengan Allah tidak boleh. Allah itu akan membuat kita baik, ihsan. Contoh, ketika kita sakit, kadang-kala sakit itu tidak sembuh-sembuh. Akhirnya manusia dengan suudzonnya kepada Allah lalu berkata, manusia, apa sih dosa saya kok diberi siksa di dunia ini? Saya orang lagi, ini bukan tipe yang asam taklim. Jadi orang yang diberi ujian itu sebaiknya terima kasih, diuji oleh Allah. Namun karena tidak siap untuk diuji oleh Allah, maka ujian itu dianggap menjadi penyiksaan. Dianggap sakit itu penyiksaan. Tidak boleh. Maka Allah memberikan satu jalan. Nek ana wong sing oleh ujian kon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lalu bagaimana kita berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan? Karena di dunia ini penghuninya bukan manusia tok, tapi ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan, ya malaikat juga. Jadi malaikat itu juga sering di dunia mengambil roh-roh kita ini. Oleh karena itu Kanjeng Nabi memberikan satu perintah. Wa idza qataltum an, ketika kamu sekalian membunuh, fa'aksinu, maka lebih bagus kamu sekalian adalah memberikan kebaikan. Fa'aksinu, maka berilah kebaikan. Ada kata yang dewan sembilan. Ini sampai-sampai Kanjeng Nabi memberikan satu tindakan manusia. Dan manusia ini kadang-kadang membunuh binatang
dengan cara yang tidak sopan, dengan cara yang kejam sekali, dengan cara yang membabi buta. Ini sampai-sampai kan Nabi memberikan satu tausiah yang mereka bermateni kewan arti sing bagus caranya membelai. Bagaimana cara untuk kebaikan dari hewan yang disembelih? Tidak ahadun mongko damel lanjut soro-soro kabeh subhanahu ing lakune ira. Jadi manusia ini diperintah oleh Allah memberikan satu kebaikan terhadap binatang-binatang yang akan dibunuh, terutama yang dibunuh dengan penyembelihan. Sehingga Nabi perintahkan fa'asinu mongko gawe sing apik oleh kabeh anjak akan ing kewan sing disembelih. Kewan sing disembelih itu cara nyembelih sing bagus, termasuk carane dan diterangkan dari Nabi anda pun dipertahu lamin terjadi sembunyi supaya digawalan juga cepat-cepat meninggal. Setelah itu maka berilah ngasuh atau istirahat dan dikatahu kewan sing disembelih. Kewan sing disembelih kita harus disembelih itu istirahat mensolah masuk atau di masuk. Jadi kali ini dari tahu ini memberikan satu sopan santun terhadap hewan yang disembelih, seperti menyembelih sapi, menyembelih kambing. Ini ada aturannya, yaitu dalam kitab karena dan soleh dan Islam disebutkan ini kan boleh kewane dikuleke meniko nek wis meniko sing boleh maksudnya karoan awake sing boleh kewane ora tidak sing boleh masuk. Setelah itu juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu sebelum menyembelih sebaiknya orang yang menyembelih ini punya wudhu dan sesudahnya disunahkan sholat. Ini sampai-sampai tata krama menyembelih itu. Mari kita akan menyembelih sapi 1 bulan lagi para pengurus kecil. Ini sudah menyembelih pasar-pasar hewan, ya. Nanti dicari ikan yang murah, dicari yang bagus, yang dagingnya banyak, yang dagingnya jangan dicari yang paling murah, sapinya terus baik, tidak boleh cacat, makanya cek ini sikilnya gimana tidak boleh, ya.
tidak boleh. Betul-betul binatang itu sehat. Ya, hadirin bersyukur. Jangan sampai kita ini salah satu di antara panitia orang lagi kalau menyembelihnya itu di lapangan, ya silakan, ya apa-apa. Tapi menyembelihnya tetap diatur yang menyembelih tidak menghadap yang disembelih tidak menghadap kiblat. Lalu bagaimana kalau sholat di masjid ada sholat Idul Adha, ini diharapkan imam dan khotibnya jangan terlalu lama, korbannya singkat, sholatnya singkat, karena masyarakat yang sholat Idul Adha ini kalau orang yang miskin menanti daging korbannya, sehingga sebaiknya pengurus menggunakan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri itu sebaiknya ada akhir, dimasuk akhir, tidak seperti Idul Adha. Idul Fitri sebaiknya agak terlambat sedikit. Kalau biasanya setengah 7, itu ya jam 7 dimulai. Idul Fitri. Kalau Idul Adha, itu jam 6 itu sudah mulai. Lebih cepat, lebih baik kalau dulu. Nah, ini teman-teman, saya menunggu para pengurus yang akan melaksanakan penyembelihan ini harus diatur dengan syariat Islam. Akadnya itu harus jelas. Apakah korbannya korban azan atau korban sunat, dijelaskan. Kalau korban azan yang korban dimakan dan keluarganya pun tidak boleh makan dagingnya. Tapi korban sunat boleh. Yang kedua, dan sunat kalau korban boleh orang kaya menerima, tapi kalau zakat orang kaya tidak boleh menerima. Itu ada perbedaan. Kalau hari raya Idul Fitri ini disunahkan setelah hari raya Idul Fitri 1 hari, berpuasa lagi 6 hari. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha justru sebaliknya tidak boleh puasa setelah Idul Adha 3 hari.